para zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ada Umarah, Bapak Camat yang telah berhadir. Bapak Camat semangat kali mau hadir, karena mungkin waktu penutupan kemarin didoain Bupati sama Habib Hasan. Makanya insyaallah mudah-mudahan Bapak Camat istiqomah terus sampai yaumil qiyamah insyaallah. Dukung agamanya Allah Subhanahu wa taala supaya camat-camat di Langsa nyontoh juga. Karena kita kalau di Langsa buat acara camatnya belum ada yang hadir, kita undang. Mudah-mudahan habis ini ada live streaming ya. Mudah-mudahan camat di Langsa bisa hadir nanti acara-acara majelis semisal majelis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk hadirin. Duduk di tempat yang mulia ini, kita nyebut nama baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak lain tujuan kita adalah cuma untuk mengagungkan baginda besar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang barangkali kalau dengar nama maulid dia punya otaknya koslet hadirin, nggak bisa nyambung hadirin, ontak hadirin, dia koslet hadirin. Ada orang-orang yang dimana kalau dengar ada majelis maulid, ada dengar dimana ada nama Nabi Muhammad diagungkan, dia dengar ada nama Nabi Muhammad dimuliakan, dia mulai gelisah. Makanya nikmat antum yang hadir majelis maulid, hadir majelis baginda Nabi Muhammad, duduknya antum baca sholawat dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum mandang guru-gurunya antum Habib Ali dan Habib Aikal dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum duduk takdim bersama para ulama, para tengku, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir, kita sholawat, dengar bacaan Al-Qur'anul Karim yang mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hadirin. Kita duduk, ada yang ingat masalah? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Yang ingat utang juga tidak ada, kecuali saya ingatkan tadi hadirin. Saya doakan utang baru semuanya amin ya Allah. Karena yakin, kita yakin bahwasanya doa kita di majelis semisal majelis ini, yang majelis tersebut hadir roh mulia baginda besar Nabi Muhammad, insya Allah kita punya doa makbul hadirin. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk baca sholawat, zikir, baca Al-Quran, dengerin Al-Quran, subhanallah, pahala demi pahala. Tidak ada yang ingat masalahnya, tidak ada yang ingat kredit mobilnya, tidak ada yang ingat kredit Hondanya. Ibu-ibu Tupperware, kredit Tupperware juga tidak ingat, arisan Tupperware juga tidak ingat ibu-ibu. Alhamdulillah pulang ke rumah, sebelum pulang dapat berkat, sampai rumah bisa tidur hadirin, bisa tidur enak nikmat orang hadir maulid. Tapi ada beberapa orang hadirin kalau umpama dengar majelis maulid dia nggak bisa tidur hadirin, hatinya susah. Orang nikmat bikin maulid, dia ya Allah kampungku kok ada maulid, kampungku kok ada maulid. Dia nanya kampungku kok ada maulid hadirin. Ngapain lagi bikin maulid? Ngapain ngumpul-ngumpul sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW? Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan ini nih, semisal perkumpulan yang antum duduk sekarang, yang antum jalani dari tadi, kata beliau, "Lau kana amilna li Ahmad kulla hinin li Ahmad qad kana wajib." Andai kata engkau amalkan maulid, sholawat untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW, kulla hinin, sebagian katakan kulla yaumin, kita anggap ambil kulla hinin, setiap waktu atau setiap hari hadirin. Setiap hari ini maulid, besok maulid, besok maulid, besok maulid. Buat kalau bisa jangan arba'in, tahun lalu buat 100 hari. Insya Allah Habib Ali siap. Saya yakin insya Allah. Istiqomahnya beliau kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap hari minta sama beliau tidak apa-apa. Suruh bikin majelis maulid supaya berkah mata semua. Insya Allah semua tempat dihadiri majelis maulid baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kita baca maulid hadirin. Kita baca maulid kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW setiap hari. Hari ini, besok, 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 besok sampai antum meninggal, sampai antum mati hadirin. Maka disebutkan bahwasanya maka hukumnya wajib. Bukan wajib secara hukum fikih, tapi wajib secara adab cintamu kepada baginda Nabi Muhammad. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana baginda Nabi Muhammad ketika dalam sejarah disebutkan warna favorit baju baginda Rasulullah adalah warna putih hadirin, bukan warna hijau. Mentang-mentang ubahnya Nabi warnanya hijau, nanti warna hijau semuanya. Warna putih hadirin. Kayak bajunya Habib Ali, bajunya Habib Aikal, baju saya enggak hadirin. Warna hijau hadirin. Tapi berapa kali kita dengarkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW beliau keluar bajunya putih, pulang bajunya warna kuning hadirin.
Beliau keluar bajunya warna putih, pulang bajunya warna merah, bersimbah darah. Perjuangan untuk agar umatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kata kita lakukan setiap hari muji baginda Nabi Muhammad, sholawat sama baginda Nabi Muhammad, maka karena wajib secara hukum cinta kita kepada baginda Rasulullah. Karena sholawat kita tidak menambah kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Jangan kemudian antum berpikir kumpulnya antum di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, kita sholawat sama baginda besar Nabi Muhammad terus menambah kemuliaan baginda Rasulullah, tidak menambah apapun daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah mulia semulia-mulianya, hadirin. Dan andai kata orang kota Loksmawe, Aceh sekalipun bersepakat untuk tidak mau sholawat sama Nabi Muhammad, tidak mau muji Nabi Muhammad, tidak mau kumpul untuk Nabi Muhammad, tidak akan mengurangi kemuliaan baginda Nabi Muhammad barang setetes pun, hadirin. Karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad tidak bergantung dengan sholawatnya gitu. Kita sholawat sama Nabi Muhammad, duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad, tujuan kita untuk apa, hadirin? Untuk agar kita dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita duduk di sini untuk apa? Kita sholawat untuk apa? Sholawat agar kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang duduk di depan, duduk di belakang, di pojokan, segala macam. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala adalah keikhlasan hatimu, hadirin. Apapun hubunganmu dengan baginda Nabi Muhammad, tidak bakal disia-siakan, hadirin. Bahkan disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang Yahudi yang tinggal bertetangga dengan orang Muslim. Alhamdulillah tetangganya orang Muslim yang tidak koslet, hadirin. Tetangganya mau bikin maulid, Masya Allah dia buatkan duri maulid, dia masak. Orang Aceh kan kalau umpama datang bulan maulid paling istimewa. Kita dengar dulu orang tua zaman dahulu kalau umpama sebelum masuk bulan maulid, mereka biasanya piara anak ayam. Anak ayamnya dikurung dalam kandang supaya tidak makan najis di luar. Dia niatkan agar disembelih untuk maulid Nabi Muhammad. Bagaimana mulianya dahulu orang Aceh untuk baginda Rasulullah. Datang orang-orang akhir zaman mengatakan bahwasanya tidak boleh maulid. Daripada dahulu datuk-datuk kita telah bikin maulid, bahkan perayaan maulidnya luar biasa. Mereka punya kambing, dijaga kambingnya supaya jangan makan rumput di ladang orang yang haram, karena mereka niatkan untuk maulid baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin. Tadi orang Yahudi tadi dia tinggal sebelah rumah orang Muslim yang bikin maulid. Dia penasaran, dia tengok ini orang Muslim ngapain. Setiap bulan-bulan begini, bulan-bulan khusus begini, dia bikin acara, dia bikin kenduri, dia bikin acara, dia pasang lampu-lampu hias, Insya Allah, dia pasang ornamen-ornamen, tiara, segala macam tenda. Tapi dia tidak berani nanya, hadir. Akhirnya malam harinya dia bermimpi. Saat dia bermimpi, dia mimpi bahwasanya dia sedang hadir dalam acara orang Muslim tersebut. Namanya mimpi, hadirin, enak. Kalau mimpi itu orang enak. Jadi jangan salahkan mimpi. Kalau mimpi itu bebas. Saya mimpi mau ke Jakarta, ke Amerika, jangan tanya loh, hadir kok bisa ke Amerika? Duit dari mana? Tidak punya duit, namanya mimpi. Ya mimpi juga hati saya. Saya mau pergi kemana aja. Beliau mimpi, akhirnya beliau tanya sama tangganya, ini perayaan apa? Oh, ini perayaan untuk menyambut hari kemuliaan kami punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau lihat dalam rumah ada orang yang duduk di kursi tampan luar biasa. Beliau tanya, itu siapa yang di dalam? Oh, yang di dalam adalah baginda Nabi Muhammad. Di dalam adalah baginda Nabi Muhammad. Dia izin, boleh nggak kalau saya jumpa sama Nabi kalian Nabi Muhammad? Dipersilakan masuk. Perempuan Nasrani tersebut yang bermimpi akan baginda Nabi Muhammad, dia tanya sama baginda Rasulullah, dia ngobrol, Masya Allah dia jatuh cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Akhirnya dia syahadat, dia masuk Islam di hadapan baginda besar Nabi Muhammad. Gimana nikmatnya, hadirin, syahadat masuk Islam di depan baginda Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Yang melihatku dalam tidurnya maka dia akan melihatku dalam keadaan nyata, hadirin. Maka Islamnya di depan baginda Nabi Muhammad sah, hadirin. Karena baginda Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh syaitan. Masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad. Dia niat, padahal dalam mimpi tapi dia tahu, hadirin. Dia niat kalau bangun saya pengen bikin acara maulid Nabi. Akhirnya ketika dia bangun, dia mikir, ya Allah, ini gimana mau bikin acara maulid? Suamiku masih Yahudi. Kalau aku bilang aku pengen bikin acara maulid, habis dipenggal kepala gue ini. Gimana caranya mau ngomong sama suami?
Akhirnya pelan-pelan dia buka pintu kamar karena suaminya udah nggak ada di kamar. Begitu dia buka pintu kamar, subhanallah, dia lihat rumahnya udah berhias. Ada lampu, ada kenduri, ada buminya, bukula, oh masya Allah, kari kambing, kari lembu, semuanya ada hadir. Ketika ada semuanya dia bingung. Dia tanya sama suaminya, abang ini hari apa ini? Perasaan anniversary udah lewat, ulang tahun juga belum sampai. Kan biasa perempuan tuh paling ingat kalau hari anniversary, kalau sampai lupa diucapin, hari anniversary lupa diucapin, aduh, bisa ribut hadirin. Dia tanya, nih abang belum hari anniversary, ngapain kita bikin apa ini acara? Kata suaminya dengan lantang dia mengatakan, hari ini kita pengen bikin acara Maulid Nabi Muhammad. Istrinya terkejut, apa? Sebelum dia istrinya ngomong, suaminya sudah tersenyum terluar hadirin. Nah, ketika engkau masuk Islam dengan Nabi Muhammad dalam mimpimu, tidak lama Nabi Muhammad datang dalam mimpiku menceritakan tentang keislamanmu di hadapan baginda Nabi Muhammad, dan aku pun masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Gak ada ruginya hadirin. Orang yang tetangga sama orang bikin maulid aja bisa dapat hidayah. Berkait kalau umpama antum hadir dalam majelis maulid tersebut. Kita semua yang ada tidak menilai hati kita. Siapapun yang berada di depan, berada di belakang, berada di pojokan, yang dipandang oleh Allah bagaimana keikhlasan antum tentang baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ibu-ibu kan di belakang kipas-kipas itu lebih ikhlas, sehingga majelis ini dikabulkan oleh Allah karena ibu-ibu yang kipas hadir. Bisa jadi yang di belakang bapak yang berdiri dari tadi kakinya sudah geser sana geser sini, gara-gara ikhlasnya dia berdiri hadir majelis Nabi Muhammad, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Tidak ada yang tahu hadirin. Semua amal hanya Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan agar amalmu tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menjadi umat yang dimana amalan kita umbar ke sana kemari, kita obral ke sana kemari. Tutupilah amalanmu, tutupilah ibadahmu sebagaimana engkau menutup aib maksiatmu di hadapan manusia lain hadirin. Jangan kalau umpama maksiatmu engkau tutupi daripada orang lain, tapi kalau umpama ibadah engkau umbar-umbar. Sumbang ke masjid kalau umpama tidak ditulis nama merajuk, tidak mau datang ke masjid. Hilang satu huruf aja merajuk hadirin. Nama saya tidak begitu, kurang hajinya. Harus ada hajinya, ada hajinya saya tidak mau. Masya Allah hadirin. Amalmu biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Sebagaimana para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang dimana memiliki sifat tawadhu yang begitu luar biasa. Gak pengen dipuji, gak pengen disanjung, gak pengen kemudian dimuliakan hadirin. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah Syami di Jakarta, waktu Sayyidil Habib Umar datang ke rumahnya beliau, kemudian minta artiul Fatihah, minta doa Fatihah hadirin. Kayak Habib Ali mimpin Fatihah di awal maulid, minta artiul Fatihah. Habib Umar mengatakan kepada Habib Abdullah Syami, Habib minta Fatihah. Habib Abdullah Syami bilang, enggak, antum lebih pantas untuk Fatihah. Nolak-nolakan hadirin. Tidak ada yang kemudian udah biasa saja. Kadang-kadang kita umpama udah di panggung ini, kalau umpama sudah di atas panggung, kalau lupa dikasih mic untuk baca doa, langsung nggak tahu ya, doa saya yang paling makbul semuanya di sini. Oh Allah, ini ulama besar tolak-tolakan, nggak kepengen doa hadirin. Minta Ratul Fatihah, tidak mau. Ratul Fatihah tidak mau. Akhirnya Habib Umar mengatakan kepada Habib Abdullah Syami, Habib, ya sudahlah, tidak apa-apa, tidak jadi Ratul Fatihah. Tapi saya mau nanya, surat pertama dalam Al-Quran apa Habib? Habib Umar nanya apa? Surat pertama dalam Al-Quran apa? Habib Abdullah Syami bilang surat Fatihah. Habib Umar mengatakan Al-Fatihah. Dikerjain Habib Abdullah Syami. Begitulah para ulama. Kadang-kadang mereka untuk doa aja begitu. Mereka bisa sampai ribut urusan doa karena saking gak ngerasa dirinya tidak pantas untuk mimpin doa tersebut hadirin. Maka mudah-mudahan majelis maulid semisal ini tujuan kita adalah untuk membentuk karakter kita supaya kita menjadi insan yang lebih tawadhu, bisa mengenal baginda Nabi Muhammad. Saya tutup dengan cerita Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah ibn Alwi ibn Muhammad Al-Haddad. Beliau seorang ulama yang besar hadirin, ulama hebat di kota Tarim, murid daripada Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, datuknya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Ali punya datuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, punya murid yang mulia Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, punya karangan kitab luar biasa, kitabnya hadirin, dibaca di mana-mana kitab beliau tersebut. Maka disebutkan bahwasanya Al-Imam Haddad, beliau terkenal dengan nama Imam Haddad, Imam Haddad.
Suatu ketika mau dekat hari raya Kurban, satu orang tua dia utus anaknya. Dia bilang sama anaknya, "Nak, sebentar lagi kita mau kurban, mau sembelih kambing. Ini ada parang di rumah kumpul. Tolong engkau bawa ke Haddad." Haddad ini artinya bahasa Arab tukang besi, tukang asa-asa pisau. Bahasa Arabnya Haddad. Ada Haddad, di Ta'rif itu ada Haddad, ada Imam Haddad. Imam Haddad ulama. Kalau Haddad tukang besi, abahnya suruh anaknya supaya ngantar ke tukang besi. Anaknya dengan polosnya masih kecil, dia bawa parang tersebut kemana hadirin? Dia pergi ke Masjid Al-Hawi, tempat Imam Haddad lagi ngajar. Dia tunggu, Imam Haddad lagi ada pengajian internasional. Yang hadir muridnya dari Maroko, Maghribi, Mesir. Bukan pengajian sembarangan, bukan pengajian kecil-kecilan, bukan pengajian besar. Ditunggu sama anak tersebut sampai kemudian selesai Imam Haddad selesai ngaji, panggil, "Ya Wali Ta'al, ada apa?" Kata anak tersebut dengan polosnya, "Imam Haddad, abah tadi ngasih parang, suruh asah pisau ini sama Imam Haddad." Imam Haddad ini ulama besar, ulama hebat, ulama agung. Terus apakah kemudian Imam Haddad mengatakan, "Oh, tidak kenal saya ini tengku, saya ini Imam Haddad, saya ini ulama besar"? Ya, Imam Haddad ngambil pisau tersebut, "Marhaba, sini pisaunya." Diambil sama ulama hebat hadirin, ulama terbesar di kota Hadramut pada saat tersebut hadirin, diambil parangnya. Balik anaknya ke rumah, ditanya sama abahnya, "Sudah mengantar?" "Sudah abah." "Antar kemana?" "Saya antar ke Haddad." "Saya antar ke Haddad." Abahnya tenang, alhamdulillah. Selepas 3 hari abahnya ngasih uang, "Tolong ambil pisaunya sama Haddad." Abahnya maksud bukan Imam Haddad hadirin, maksudnya tukang besi. Dikasih uang sama abahnya. Ketika dikasih uang sama abahnya, anaknya pergi ke Masjid Hawi, dia duduk lagi. Imam Haddad seperti biasa ada pengajian internasional. Sampai selesai belajar, Imam Haddad panggil, "Ta'ala udah dia, ada apa?" Kata anaknya, abah nanya, "Wahai Imam Haddad, parangnya udah siap?" Ditanya sahabatnya, "Parangnya udah siap?" "Biasa." Ini seorang ulama loh. Kata Imam Haddad, "Oh nah, marhaba, sudah siap, sudah saya asah." Kata Imam Haddad, subhanallah. Kita punya ulama disuruh ngasah pisau, diasah, diasah, dibalikan sama Imam Haddad. Ketika dibalikan, anaknya ngambil di kantong, kemudian, "Ini uang dari abah." Kata Imam Haddad, "Oh, saya ambil aja." Tuh. Sampai ke rumah, dilapor sama abahnya, "Abah, ini pisau, ini uang." "Loh, kenapa tuh? Uang kenapa dibalikkan?" Kata Haddad, "tidak terima uang." Abahnya bingung, "Oh, ajib, ada tukang besi nggak mau uang zaman sekarang, masya Allah. Ayo coba kita pergi ke sana biar langganan, besok-besok masa besok di sana enak ya, bisa gratisan terus." Ditanya sama abahnya, "Di mana tukang besi yang kau bawa, nak?" "Saya bawa ke Masjid Hawi ya, Pak." Dibilang Masjidil Hawi, abahnya langsung mikir, "Engkau bawa pisaunya ke Imam Haddad?" "Iya, abah, saya bawa Imam Haddad." Abahnya, "Allah la haula wala quwwata illa billah, pisauku diasah oleh Imam Haddad." Sampai abahnya lari ke Imam Haddad, katakan, "Imam Haddad, saya minta maaf, anak saya tidak ngerti. Saya suruh anak saya pergi ke Haddad, dia pergi ke Imam Haddad. Saya suruh perginya ke tukang besi, ke Haddad, dia pergi ke Imamul Haddad." Sehingga Imamul Haddad dengan tawadhunya yang luar biasa, beliau mengatakan bahwasanya, "Tidak masalah, engkau yang mau korban kambing, saya yang dapat pahalanya karena ngasah pisau tersebut." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa hadirin akhlak daripada para ulama kita. Maka mudah-mudahan setiap hari kita mendengarkan salawat cerita daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa menambah akhlak kita kepada baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan nanti ada tausiah lagi daripada guru-guru mulia kita selanjutnya ini. Maka mudah-mudahan insyaallah kita bisa ambil ilmu daripada mereka, ilmu yang sangat luar biasa. Al-Faqih hanya muqaddimah saja, pembukaan saja, walaupun pembukaan yang panjang, tapi insyaallah mudah-mudahan semua apa yang disampaikan oleh guru-guru mulia kita bisa menjadi manfaat untuk kita dan bisa menjadi cahaya di rumah kita, sehingga Allah Ta'ala jadikan rumah kita rumahnya baginda Nabi Muhammad, akhlak di rumah kita akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kelancangan dalam berbicara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.